Oke guys, selamat pagi. Hari Sabtu ya. Gue mau bikin review terkait signal yang kemarin gue share di Telegram. TP maksimal ya. Apa namanya, sebelum dibahas jangan lupa like, kemudian di share kalau channel ini bermanfaat untuk ya posting-postingan gue yang gak penting gitu ya. Buat kalian yang belum join Telegram, boleh dicek di deskripsi ya. Nanti gue cantumin untuk channel Telegramnya, public ya. Jadi siapapun bisa join. Eh, Langsung aja dimulai. Untuk gold kemarin ya, agak seru kemarin ya marketnya. Seperti ada drama pas news kemarin. Ditarik naik dulu sampai akhirnya kita dapat TP maksimal di jam 11 malam kalau nggak salah. Jam 11 atau jam setengah 12 malam. Oke, kita mulai ya. Jadi itu kalau nggak salah kemarin itu candlenya di sini dah. Ya, daerah sini lah pokoknya. Kayaknya ya, gue lupa kayak gitu. Karena kemarin mappingannya itu dari M5, guys. Maksudnya peluang entry-nya itu dari M5. Sebenarnya bukan dari M5 ya. Gua kasih detailnya di M5, kenapa? Karena biar kelihatan gitu swing-nya itu yang mana gitu ya. Swing-nya itu yang mana gitu. Kenapa gue ngambil harga itu untuk entry gitu sebenarnya. Jadi gini, kemarin itu kan kalau kalian ingat gitu ya, pas hari Jumat kemarin, zonanya kita itu swing yang kita ambil kemarin, swing yang gua ambil ya, swing yang gua ambil, sorry. Swing yang gua ambil itu yang ini nih, satu satu zone ini nih, satu swing ini, satu wave ini ya, yang kemarin gua ambil jadiin apa sih namanya, jadiin acuan untuk apa sih namanya, jadiin acuan untuk entry gitu. Wave ini doang nih yang gue ambil kemarin. Nah, kenapa kemarin gue ngambil ini sebagai apa sih namanya, acuan untuk entry signal di Telegram gitu ya? Karena gini, strukturnya gini di H1 ya. Di H1 kita gambarin ya. Jadi ini kan ngebase nih kalau kalian perhatiin ya, ini ngebase nih. Ya, jadi sebenarnya ini ngebase nih random gitu ya kan. Nah, ini gua kasih 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 kenapa gua ambil itu ya. Sebenarnya gini. Ini kan support nih yang udah di break ya. Ini support yang udah di break gitu. Ini support yang sudah di break sama market gitu ya. Jadi apa namanya, di area sini ini support ini udah patah gitu. Maksudnya udah ditembus dengan satu candle momentum ini. Seharusnya kita entry itu pas di sini kemarin ya. Tapi ini hari Kamis kalau nggak, hari Jumat, tapi udah lewat gitu ya. Ini udah lewat nih. Jadi apa namanya, ketinggalan gitu untuk entry-nya ya. Jadi kita nggak dapat tuh kemarin. Nah, kenapa gue akhirnya ambil swing yang ini, ngambil peluang gitu? Karena kemarin ada news, dan sebelum news itu gerakan candlenya tuh nggak signifikan gitu. Maksudnya naik atau turunnya tuh nggak begitu, rangingnya itu nggak lebar. Biasanya kan ya contoh ya, apa sih namanya? Ini loh maksudnya, apa sih signifikan tuh gerakannya ya ngegas gitu ya, dari sini tuh ke sini gitu kan. Ini berapa pip gitu ya kan, dari sini terus langsung dia turun gitu. Ini kita ngomong ya satu, jadi dia ngezone di sini pun sebentar gitu, terus dia turun gitu. Jadi marketnya itu harusnya untuk gold khususnya ya, dia itu harusnya galak gitu. Tapi kemarin kok sepi banget marketnya. Jadi ini gue posting kan kemarin. Jadi gini, kenapa gue kemarin akhirnya nge-share. Jadi reviewnya tuh gini. Ini yang gue baca kemarin ya. Kita turun ke time frame apa namanya, M5. Tapi setelah ngambil data swing ini, kita ambil nih ya, kita ambil Fibo-nya gitu ya. Kita ambil Fibo-nya, terus seperti biasa kalau kalian sudah ngeliat video gue sebelumnya terkait zone mana sih yang bakalan gue ambil untuk entry gitu, ya kan. Jadi ini ya gue hapus, terus gue pindah ke M5 gitu ya. Nah, di M5 baru kelihatan nih si gold itu mau ngapain gitu, bisa dibilang. Kemarin ada drama gitu ya. Mau TP malam balik lagi gitu. Apa sih namanya, mau TP gitu tapi dia balik lagi, nggak yang apa sih namanya, nggak sampai gitu, dia balik lagi sampai akhirnya beneran ditarik sampai ke TP gitu ya. Nah,
kemarin itu kita masuk di 19.30. Kenapa? Karena kemarin gini yang gue lihat. Setelah dia nyampe di zone yang kita marking gitu ya, di area zone yang ini, di level harga ini gitu ya, di level harga ini udah masuk zone, gue telat entry juga gitu, maksudnya gue telat entry juga, dia udah keburu turun gitu kan. Karena udah keburu turun, makanya gue bikin apa sih namanya, sell limit di 19.30 pas gitu ya. Dan ada drama ketika kita entry karena efek news gitu ya. Karena efek news marketnya naik sampai ke atas ini 19.34 gitu ya. uh, Ya lumayan di floating sampai akhirnya turun ke bawah. Nah sekarang gue jelasin kenapa recent entry-nya gue di situ gitu ya. Seperti yang kalian tahu, gue marking zone itu based on Fibonacci doang ya. Jadi Fibonacci yang gue pakai itu ya yang default aja, gak aneh-aneh gitu. Gue ambil dari swing major ini gitu ya, dari time frame yang gue mau entry gitu. Karena udah ketinggalan bisa dibilang. Dia udah running tuh dari sini ya. Dia udah running dari situ sampai ke, sebenarnya gini, harapan gue kemarin itu kalau misalnya seandainya gue dapet gitu ya, itu dari sini dia turun ke bawah terus gitu sampai sini dia baru retrace, ya kan, baru retrace terus dia baru turun. Minimal ngejar support yang ini, ternyata enggak, ceritanya enggak gitu, ya kan, ceritanya enggak gitu. Si gold malah narik lagi, akhirnya gue bikin nih buy limit di 19.30. Nanti gue post fotonya deh di apa namanya, post fotonya ketika gue share signalnya dan TP maksimal. Kalau nggak salah itu kemarin TP maksimalnya 19.21 gitu ya. Dari 19.30 sekitaran 90 pips kita dapat walaupun di floating. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya pakai aturan yang gue punya gitu ya, kita udah kena SL gitu ya. Sebenarnya kalau kita pakai aturan yang gue punya, kita udah kena SL. Karena yang gue tentuin adalah seharusnya apa sih namanya, gue pasang sell itu di SL itu di sekitaran sini gitu, di atas dari swing, bisa dibilang resisten yang paling tinggi dari zone yang gue marking gitu. Tapi gitu ya, kenapa gue bikin atau gue pasang SL yang lebar gitu ya, karena ini M5 guys gitu ya, karena M5 gue berani pasang SL yang cukup lumayan gitu. Jadi gue ngambil 19.38 kalau nggak salah, dimana SL-nya itu di sini gitu, SL di sini ya, SL di 19.38 di situ lah kurang lebih. Kemudian TP1-nya itu 19.27 ya kan, sekitaran sini. Ini bisa dirubah nggak teks koordinat ya, 19.27 terus 19.24 kalau nggak salah ya, 19.24 dan 19.21 ya. Dan ini kemakan semua. Kalau nggak percaya, kemarin kita entry-nya itu 19.30 itu di sini. Jadi kita potong ya. Jadi kita rewind apa sih namanya, candle-nya, ceritanya. Seharusnya tuh begini kita entry-nya tuh ya. Nah, ceritanya itu kemarin udah begini nih. Gue pasang Fibo gitu ya di M5, pasang. Enggak, ini bukan dari M5 gue narik Fibo ya, tapi dari H1. Dan gue marking ya, gue marking zone-nya. Terus gue tungguin marketnya, ya kan, gue tungguin marketnya gerak sampai balik ke zone gitu. Ternyata marketnya sesuai ekspektasi, bam 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 bam. Nah kemarin kita ke trigger tuh di sini, di sini ya. Nah kita entry di 19.30, ini kita edit entry-nya itu pas di 19.30. Untuk TP maksimalnya itu 19.21. Sorry salah, level ini 19.21, dan untuk level stopnya itu 19.38. Nah kayak gini, jadi sebenarnya rasionya itu cuma 1:1 guys gitu ya sebenarnya, karena resikonya itu seperti yang gue bilang kemarin sekitaran 80 pip gitu ya. Atau kalau misalnya kemarin gue info,
gue buka di lot 0,02 itu kalau SL itu dapat negatif 16 dolar gitu. Nah, kita perhatiin ya, kemarin pas news itu beneran drama banget gitu. Kita ditarik naik dan mendekati floating gitu ya. Sampai akhirnya kita dapat TP-nya di situ maksimal, dan itu kita kena TP di malam hari sekitar jam 11 malam lah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih gini, untuk apa sih namanya, untuk gua gitu ya ngebaca market dan gimana cara gua entry gitu, kenapa gua pasang SL di sana dan seterusnya gitu ya, gitu kurang lebih caranya. Jadi yang pertama kali kita marking itu adalah time frame besarnya. Gua nggak langsung marking gua nggak bakalan cari zone di M5, itu nggak mungkin karena kita butuh dua time frame untuk nentuin atau mapping gimana kita entry gitu ya. Jadi nggak semudah itu untuk langsung narik Fibo di time frame yang kita mau entry, itu nggak bisa karena swingnya itu nanti keliru gitu. Karena kita tahu nih ya, maksudnya apa sih namanya, kita tahu bahwa ini swing gitu ya, ini swing gerakannya masif gitu. Tapi kalau kalian lihat di H1 ataupun di H4 itu jauh banget gitu, itu nggak kehitung swing gitu, karena ini masih gerak dan ini baru retrace-nya di sini. Retrace itu dari sini, jadi nggak apa sih ya namanya, ini bukan swing yang penting menurut gua gitu. Tapi karena kita mau scalp di efek news kemarin, makanya kita ambil dari situ datanya ya. Jadi di apa sih namanya, di candle inilah gitu yang gua anggap sebagai swing gitu. Sebenarnya swing intinya itu ini ya, swing intinya itu ini loh. Apa sih swing intinya itu ini nih, dari sini ke sini nih. Ini swing inti gitu. Ini wave pokoknya nih, ini wave pokoknya, di mana seharusnya karena di sini ada rejection, kemudian ada rejection juga gitu ya. Nanti gitu ya, nanti marketnya itu harusnya entah besok pas minggu depan kebetulan ada di NFT gitu ya. Jadi nanti kemungkinan gitu market itu shifting naik ke atas dulu, atau dia bisa breakout langsung ke atas gitu. Gue nggak tahu lah ya, breakout ke bawah gitu, karena dilihat dari struktur candlenya, dia itu banyakkan candle merah dibandingin candle hijau, dan panjangnya itu dominan merahnya dibanding hijaunya atau bullishnya. Jadi ada kemungkinan dia drop ke bawah dulu sebelum dia naik. Tapi kalau seandainya market beneran kuat naik nih minggu depan, dari hari Senin, Selasa sampai dengan NFP itu, menjelang NFP itu geraknya naik. Nah, potensial zone kita untuk nge-sell itu di sini nih. Jadi ada harga di 1940 ya, di sini kurang lebih ya. Harganya di situ. Ini Fibonya gua hapus, trendline-nya gua hapus. Zone-nya ini nggak kita pakai lagi gitu, karena kita udah TP kemarin ya, TP maksimal 90 pip, lumayan lah beli cilok. Oke, gue rasa cukup ya untuk apa namanya review kenapa kemarin kita akhirnya TP walaupun dapat drama dulu gitu untuk tradingnya gitu. Kebantu sama news sebenarnya, kebetulan ya, apa namanya, analisanya gue jalan gitu. Kebetulan lagi aja sih, bukan gue jago atau kayak gimana. Kebetulan marketnya nurut dan gerakannya itu cukup signifikan gitu. Nah, untuk minggu depan gue akan share lagi nanti di channel Telegram. Ini adalah zone penting yang harus dijaga gitu untuk minggu depan. Kemungkinan akan ke sana, atau kalau seandainya turun, ini cukup jauh gitu ya. Ini gue kecilin nih biar kelihatan zonanya gitu ya. Ada zone yang belum ke tapping gitu, ada zone yang belum dijemput sebenarnya. Ini zonenya. Ini zone yang belum ke tapping. Ini zone yang belum ke tapping ya sama market gitu ya, dan di sini ada order. Kenapa gue bilang ada order? Karena di sini ada ekornya, ninggalin order, dan kemudian ada bullish candle momentum gitu ya, engulfing di apa namanya, dari zona yang ini. Dan ini sebenarnya juga belum ke tapping nih, zone ini ya, demand zone yang ini belum ke tapping nih. Lihat aja candlenya nggak nyampe, harganya narik ke atas gitu. Nah, jadi menurut gua gitu ya, nanti marketnya itu dari sini nih yang akan di pick sama market seandainya dia kuat turun langsung gitu. Kita nggak tahu besok itu kayak gimana.
Tapi seandainya dari opening market dia itu bikin wave terus-terusan ke bawah gitu ya, ya inilah targetnya si gold untuk minggu depan gitu. Dan disinilah potensi kita untuk nge-buy. Ya nyari buy sih, bukan 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 harus buy sih, enggak. Nyari buy jika jika marketnya ngasih, ya kita akan buy di zone ini ya. Di situ aja. Oke, gue rasa cukup ya untuk review nggak jelas. Gue cuma mau pamer doang bahwa kemarin itu kita TP gitu ya. Thank you ya.